Niki bang, abang gimana nih atas kesaksian security seperti apa nih tadi? Ya kalau kesaksiannya sih alhamdulillah ya, sangat menguntungkan Niki. Satu, dia nggak tahu kejadiannya seperti apa, yang tahu dia cuma saksi korban atau pelapor itu bilang security gitu aja. Dari siapa yang mukul juga dia nggak tahu, kejadiannya seperti apa dia juga nggak tahu. Bahkan yang lebih membuat saya bingung juga di persidangan ini, kemarin ada saksi yang menyatakan di mobil bertiga. Tapi keterangan tadi, mereka hanya bilang di dalam mobil hanya berdua. Nah, jadi semua saksi ini tidak ada satupun yang sinkron. Kemarin ada saksi bertiga, tiga-tiganya nggak jelas. Yang satu bilang ini yang mukul, satu bilang nggak tahu, satu bilang ini. Yang tadi malah tidak tahu sama sekali. Jadi apa yang kejadian sebenarnya ini nggak jelas di kasus ini. Jadi Niki itu tidak tahu menahu dengan persoalan. Kalau Niki ada masalah dengan saksi Ferdiansyah, iya, memang dia ada masalah, dikejar-kejar itu Ferdiansyah sama Niki. Tapi nggak ada kaitannya dengan pelapor ini, gitu loh. Dan itu jelas tadi. Bahkan dia bilang saya nggak kenal Nikita, saya tidak kenal itu yang laki-laki. Taunya ya sekarang ini. Jadi pada saat kejadian dia nggak tahu menahu. Nah itu kejadiannya. Jadi keterangannya sangat menguntungkan karena memang nggak ada kejadian pemukulan. Yang ada Niki sayang sama suaminya saat itu. Tapi kalau sekarang nggak. Udah sekarang udah nggak beda lagi. Itu yang benar. Ya, gimana nih? Ngeberatin kakak nggak sih kak? Kalau dari dengar saksi sih nggak ngeberatin sama sekali lah, justru menguntungkan. Tapi memang cerita sebenarnya memang begitu, nggak ada. Niki tuh nggak pernah punya masalah sama Ahmad Dipodikiro. Itu yang Niki incer memang si Kuproy, karena kan Kuproy suka kasih cewek. Itu kadang-kadang kan si pelapor ini juga kalau minta narkoba, mintanya tolongnya sama si Kuproy ini gitu. Itu kejadian sebenarnya. Biasanya kalau abis dipokake cewek nanti dikasih bekasnya ke Kuproy gitu, di lokasi tempat segala macam tuh Kuproy siapin gitu. Jadi pas permasalahannya gitu ya sama si Ferdiansyah ini. Jadi yakin nih kalau dulu aku cinta sama Ahmad Dipodikiro, cinta banget sampai kemarin pakai uang Niki beliin motor, sampai ke sempak-sempaknya yang robek itu Niki beliin. Kacamata anaknya rusak, Niki yang beliin yang baru. Pokoknya semuanya Niki beliin dulu. Kalau sekarang udah nggak cinta, tapi nggak pernah punya masalah sama Ahmad ini. Jadi yakin ya nih kalau sidang ini akan memihak kepada Niki. Ya, wallahu alam. Lu tahu Indonesia Raya kan? Tapi insya Allah lah ya. Jadi kebenaran itu nggak bisa disembunyikan di persidangan ini. Karena begini, dalam proses hukum, untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana itu minimal dengan dua alat bukti. Dua alat bukti itu ya harus sinkron antara saksinya, bukti tertulisnya. Nah yang tadi itu malah lebih anu lagi. Tadi ada saksi yang kaitannya dengan visum itu nggak jelas identitasnya tadi. Anda dengar? Ada alamat nggak jelas dah. Ini siapa yang bersangkutan ini? Makhluk dari mana ini tiba-tiba dibikin visum ini? Kan seperti itu. Jadi ya insya Allah lah. Saya yakin dengan majelis hakim yang mulia. Karena di sini ini tempatnya mencari keadilan dan hakim itu adalah wakil Tuhan. Nah itu yang Anda harus tahu. Jadi dia perpanjangan wakil Tuhan. Bang, kenapa sih sidang berikutnya 2 minggu? Kita menghormati orang yang berpuasa. Jadi Jumat itu puasa, jadi Sabtu puasa, Minggu juga puasa, Senin awal puasa ya kita hormatilah yang berpuasa. Termasuk saya menghormati diri saya sendiri. Karena awal puasa kita minta 2 minggu dengan kita mencari saksinya. Karena kami janji saksi 2 minggu lagi itu sopir yang membawa mobilnya Niki. Kita cari dia ada di mana. Kalau nggak ada, baru nih kita langsung diperiksa 2 minggu. Jadi pada prinsipnya sama saja. Karena saksi itu tidak ada, Niki tetap diperiksa. Saksi itu ada, Niki juga akan diperiksa. Jadi kita minta 2 minggu dengan memperhatikan bahwa awal itu adalah awal bulan puasa. Bulan yang penuh rahmat. Bulan Ramadan. Dan saatnya kita sekarang ini berdoa semua supaya virus corona ini ditarik dari bumi Indonesia. Doain semua rekan-rekan semua. Doa ya, insya Allah ya semua. Tanggapan tadi yang saksi ini ada hal yang aneh dari tanggapan juga yang berdarah di hidungnya dan segala macam. Nggak tahu ya. Tanda-tandanya juga. Iya, soalnya tahun Niki hidungnya Niko tuh nggak berdarah ya. Apa dia tonjok sendiri, dia jedotin ke mobil, kan mati juga. Tapi kalau dijedotin ke mobil harusnya memar kan, nggak berdarah.
apa dia centil-centil sendiri, gue juga bingung gitu. Makanya gue juga kadang-kadang suka heran, kenapa sih orang-orang ini demen banget gue di penjara, tuh apa untungnya? Gue kalaupun di penjara juga nggak mungkin sampai 10 tahun 1 tahun. Pas gue keluar gue berulah lagi, kan nggak usah. Tapi nggak takut gitu. Enggak lah, penjara Nggak, Niki itu nggak takut karena dia yakin dengan kebenaran. Iya, gue kalau mukul nggak mungkin bunyong, cuman segaret doang. Gue colok matanya, ngapain? Ya kan, apalagi dia selingkuh terus. Masa cuma gue set gitu doang, nggak lucu lah. Kalau gue berantem nggak gitu. Oke. Oke. Siap, bungkus. Udah. Waktunya berdoa.